Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, yang mana atas nikmat-nikmat tersebut, terkumpulnya nikmat-nikmat ini, kita dapat berkumpul dalam ruangan yang penuh barokah ini untuk menuntut ilmu syar'i yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seseorang, yang dengan menuntut ilmu tersebut, dengan memiliki ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat seorang hamba. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan dars kita dari pembahasan kitab Ushul Sunnah, dan kita masih pada kaidah yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan apa yang ada padanya sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kaidah yang pertama ini agak mendalam memang, dikarenakan dia merupakan kaidah yang teramat penting, yang dengannya seorang dapat membedakan bagaimana pemahaman yang benar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan yang dengannya seorang dapat membedakan setelah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa membedakan yang mana pemahaman yang benar dan mana pemahaman yang menyimpang. At-tamassuku bima kana alaihi ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kaidah yang besar. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala di sini membawakan kaidah ini yang menjadi pembeda antara ahlus sunnah dengan yang selainnya, melebihi dari kaidah-kaidah yang selainnya, diutamakan oleh beliau rahimahullahu taala dikarenakan kedudukannya yang besar. Kita dapati di sini Imam Ahmad tidak mengatakan yang menjadi pembeda utama antara ahlu sunnah dengan yang selainnya adalah berpegang atau tidaknya mereka dengan Al-Quran atau dengan hadis. Kenapa hal ini? Dikarenakan sebagian besar firqah atau firqah yang menyimpang, semuanya mereka mengatakan bahwasanya mereka di atas Al-Quran, mereka di atas hadis. Akan tapi yang menjadi pembeda utama antara ahlu sunnah dengan yang selainnya ini adalah apakah mereka mau berpegang atau tidak dengan apa yang ada padanya para sahabat, baik itu ya dari perkataan atau perbuatan mereka, dari pemahaman mereka terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, terhadap Al-Qur'anul Karim, dan terhadap hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sampaikan bahwasannya kecerdasan seseorang ini tidak lantas menjadikan orang tersebut menjadi benar dalam pemahamannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini. Betapa banyak orang yang cerdas ternyata mereka menyimpang dalam agama Allah. Salah dalam memahami dalil, salah dalam memahami hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka memiliki kecerdasan, walaupun mereka memiliki akal kecerdasan yang melebihi rata-rata. Dan hal ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, utuz zaka wa la yu'tuz zaka. Yang mereka diberi zakat, kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yu'tuz zaka, akan tapi tidak diberi penyucian jiwa. Cerdas memang, subhanallah, banyak orang yang cerdas jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita katakan tokoh-tokoh yang menyimpang, tokoh Mu'tazilah, tokoh Khawarij, tokoh Syiah, ini semuanya adalah orang-orang yang cerdas. Tokoh liberal, ya, tokoh Ahmadiyah misalnya, semuanya firq-firq yang menyimpang itu, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Akan tetapi dikarenakan mereka
tidak mau memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, akhirnya mereka pun menyimpang. Dan di sini kita dapati bahwasanya kecerdasan itu bukanlah merupakan syarat mutlak seseorang untuk dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seorang itu cerdas lantas dia pasti benar, belum tentu. Walaupun misalnya orang itu memiliki banyak sekali hafalan Al-Quran, hatta hafal Al-Quran, subhanallah ya. Bacaannya subhanallah benar, tajwidnya luar biasa bagus, hafal hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim sudah mereka hafalkan, cerdas ini orang. Akan tapi betapa banyak yang seperti ini ternyata dia dalam memahami ayat tersebut, dalam memahami hadis, ternyata tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka kita katakan orang inilah orang yang menyimpang dari Shiratal Mustaqim, menyimpang dari kebenaran, walaupun hafalannya banyak, walaupun udah banyak tuh kitab-kitab ulama yang mereka hafalkan, walaupun ini kan orangnya rajin ibadah. Atau tidak tahu ini orang setiap sholat tidak pernah ketinggalan, saf pertama terus. Dia sholat malamnya rajin, puasanya rajin. Maka kita katakan sewaktu mereka salah dalam memahami agama, tidak sesuai dengan apa yang difahami para sahabat, maka dia salah dalam memahami agama tersebut. Sebagaimana halnya orang-orang Khawarij, yang mana Nabi yang mulia SAW bahkan mengatakan, ya, kalian memandang solat kalian, ya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan solat mereka. Ya. Wasiyamakum ma'asiyamihim, dan puasa kalian dengan puasa mereka itu tidak ada apa-apanya. Ini orang-orang yang ahli ibadah. Yaqra'unal Qur'ana, mereka membaca Quran. Akan tetapi Al-Quran tersebut ternyata tidak melewati tenggorokan-tenggorokan mereka, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Ini subhanallah. Padahal orang-orang ini adalah orang yang semangat untuk beribadah, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, kemudian dia juga rajin berpuasa, ya, hafalannya juga luar biasa banyak, ya, pintar. Akan tapi sewaktu mereka tidak mau mengambil dari para sahabat Nabi, maka mereka menyimpang dari Shiratal Mustaqim. Mereka salah dalam memahami agama Islam. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Syarat yang pertama seseorang yang dia ingin menjadi alim dalam agama Allah tabaraka wa taala, maka dia harus benar dalam memahami dalil. Dia harus memiliki karakter, memiliki sifat, atau memiliki sesuatu yang harus, yaitu dia benar dalam memahami dalil. Karena kalau yang pertama ini saja sudah salah, maka bagaimana orang itu bisa menjadi alim dalam agama Allah? Harus benar dalam memahami firman Allah, benar dalam memahami hadis-hadis Nabi, dan syaratnya adalah dia harus mengambil dari para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Kemudian mereka juga harus memiliki sifat wara'. Dan sifat wara' ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadati wa khairu dinikum al-wara'. Keutamaan menuntut ilmu, keutamaan ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Memiliki ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Dan sebaik-baiknya agama kalian adalah apabila kalian memiliki sifat wara'. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan nasihat yang begitu indah sekali kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah,
kun wari'an takun a'badan nasi. Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau orang yang wara'. Niscaya engkau akan menjadi sebaik-baiknya ahlul ibadah. Wa kun qani'an takun ashkaron nas. Jadilah orang yang qanaah wahai Abu Hurairah, niscaya engkau adalah akan menjadi orang yang paling bersyukur, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Dan hendaklah engkau menyukai sesuatu itu ada pada diri saudaramu sebagaimana engkau sukai apabila hal tersebut ada pada dirimu. Niscaya engkau akan menjadi mukmin yang hakiki. Hendaklah engkau menyukai bahwasanya saudaramu itu dapat kebaikan sebagaimana engkau juga mendapatkan kebaikan. Kita senang misalnya kita diberi hadiah, maka kita juga senang kalau misalnya saudara kita dapat hadiah gitu. Wa asin jiwara man jawaraka takun musliman. Dan berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi muslim yang hakiki. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melanjutkan nasihatnya kepada Abu Hurairah ini radhiyallahu ta'ala anhu, wa aqilladh dhahika fa inna kathratadh dhahik tumitul qalba. Hendaklah engkau sedikitkan tertawa wahai Abu Hurairah. Kurangilah tertawa, sedikitkanlah tertawa tersebut. Ya jangan banyak-banyak tertawa. Fa inna kathratadh dhahik, karena sesungguhnya apabila banyak tertawa tumitul qalba, maka akan mematikan hati. Ya. Di sini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang ya bagaimana pentingnya sifat wara'. Ya, di antara poin yang disampaikan dalam hadisnya adalah bagaimana orang yang dia akan bisa menjadi seorang ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila dia memiliki sifat yang mulia ini, apabila dia memiliki sifat wara'. Dan wara' itu sendiri jamaah yang mulia Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan di sini juga terdapat penjelasan yang sangat indah sekali dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, yang mana beliau rahimahullah menjelaskan tentang sifat wara' ini, yang mana wara' ini kata beliau rahimahullahu ta'ala anhu terdapat dalam sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni min husni islami mar'i tarkuhu ma la yakni. Kesimpulan dari apa yang dimaksud dengan wara' itu adalah di antara kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan pada hadis ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, maka terhimpun padanya makna dari sifat-sifat wara' tersebut dalam satu kalimat ini, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk baiknya Islam seseorang adalah bagaimana dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Maka di sini juga akan menjadi ya sesuatu yang bisa kita jadikan acuan bagi diri kita untuk mengintrospeksi diri kita, sebaik apa Islam kita, yaitu dengan bagaimana kita melihat seperti apa kita habiskan waktu-waktu kita, sebanyak apa hal-hal yang tidak manfaat yang kita kerjakan, sewaktu banyak hal-hal yang ternyata tidak mendatangkan faedah, baik itu bagi dunia, baik itu bagi akhirat kita, yang kita kerjakan. Ini menandakan bahwasanya keislaman kita masih belum baik jamaah yang dengan Allah Subhanahu ya. Masih banyak waktu yang dibuang percuma, habis waktunya depan
gadget seharian, udah habis waktunya. Padahal waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sedikit sekali dan sangat menentukan dalam kehidupan kita selanjutnya. Bekalnya cuma 60 tahun rata-rata, 60 sampai 70 tahun sebagaimana apa yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan sedikit sekali yang lewat dari usia tersebut. Dan kurang pun banyak. Yang kurang banyak. Ya. Antum lihat saja yang kecelakaan di jalan itu rata-rata orang tua atau anak muda yang kebanyakan mereka meninggal karena kecelakaan dan lain-lain, subhanallah. Ya, dia menyadari bahwasanya waktu yang diberikan oleh Allah Taala sedikit, maka dia manfaatkan dengan benar waktu yang diberikan oleh Allah Taala tersebut dengan melakukan hal-hal yang manfaat. Dia pikir, dia timbang baik-baik amalan yang dia kerjakan ini manfaat tidak bagi akhiratnya, dan dia tinggalkan perkara-perkara yang sekiranya apabila dia kerjakan malah akan menyusahkan dia nanti sewaktu menghadap Allah Taala. Ini warok jamaah yang Allah Taala. Ya, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu dalam Madarijus Salikin. Maka seorang ahlu sunnah wal jamaah dia harus memiliki sifat ini sebagaimana para sahabat memilikinya. Para sahabat ini adalah orang yang paling faqih terhadap agama Allah. Mereka juga paling warok. Kita lihat bagaimana dahulu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana hadis ini disampaikan oleh ibunda kita, ibunda yang kita cintai, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana Aisyah ini menceritakan bahwasanya dahulu Abu Bakar ini memiliki budak yang senantiasa memberikan, mensetorkan makanan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ya, hingga suatu ketika sewaktu diberikan makanan, Abu Bakar ini ya seperti biasa menerima makanan tersebut, langsung dimakan. Kemudian dia katakan kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, budak ini katakan, tahu ndak engkau dari mana aku dapatkan makanan tersebut? Kemudian dia ceritakan kepada Abu Bakar bahwasanya dahulu aku ini pernah melakukan praktek perdukunan. Aku katakan ya hal yang demikian, padahal aku tidak tahu itu. Ya, dan dukun memang seperti itu jamaah yang Allah Taala. Dia tidak tahu apa-apa, cuman pura-pura tahu aja. Ya. Orang-orang yang bodoh yang datang kepada dukun gitu kan, mau aja percaya. Ya, dia katakan dulu saya pernah melakukan praktek seperti ini perdukunan, kemudian dikasih uang atau dikasih makanan yang dengannya itulah engkau makan tadi itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh orang ini, maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang beliau lakukan, beliau masukkan jarinya, ya, kemudian dimuntahkan makanan tersebut. Ini warok jamaah yang Allah Ta'ala. Dia takut kalau dikarenakan makanan yang sedikit ini yang masuk ke dalam tubuhnya tadi, maka akan menjadikan dia nanti sulit waktu menghadap Allah Ta'ala. Apa yang nanti mau dikatakan di hadapan Allah Ta'ala ini? Kok makan makanan haram gitu kan? Dan ini kasusnya dia tahu makanan itu adalah makanan haram tadi. Awalnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala makan saja gitu kan. Apabila tadi tidak disebutkan tidak masalah. Yang jadi masalah adalah sewaktu dia disebutkan, dikabarkan ini adalah makanan haram. Antum makan, silakan dimakan. Ini habis makanan ini dari uang riba, makanlah silakan. Ana traktir antum. Gitu kan? Maka itu antum tidak usah makan. Udah jelas ini adalah sesuatu yang haram. Karena sesuatu yang haram itu jamaah yang Allah Ta'ala bisa dia haram karena sifatnya, karena zatnya, seperti babi misalnya, darah, bangkai. Ini adalah haram karena zatnya. Kemudian juga bisa haram karena cara mendapatkannya. Dapat dengan cara mencuri, ini makanannya haram. Begitu juga dengan dari hasil riba, ini pun haram. Haram karena dengan cara mendapatkan dengan cara yang salah. Ya, maka ini adalah sifat warok jamaah yang Allah Ta'ala.
Dan ahlu sunnah adalah orang-orang yang memiliki sifat warok tersebut. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, wa amma ahlu sunnati faqad jama'allahu lahum al-ilma wal wara'a wal istiqamah. Ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka, Allah anugerahkan bagi mereka ini ilmu, kemudian wara', kemudian istiqamah. Ilmu, wara' dan istiqamah. Maka hendaklah kita ahlu sunnah memiliki tiga sifat yang mulia ini. Kita upayakan agar tiga ini ada dalam diri kita. Kita upayakan jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala, dan senantiasa berdoa memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, sifat wara' dan istiqamah di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, berdoa memohon kepada Allah, minta, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kami mohon kepada Allah istiqomah. Ya. Dan istiqomah ini sulit jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Sulit sekali, bukan perkara yang mudah. Bahkan para mufassirin menjelaskan di antara ayat yang paling berat bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Quran surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Allah tabaraka wa ta'ala katakan kepada Nabi yang mulia SAW, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Ini adalah ayat yang berat kata para ulama bagi Nabi yang mulia SAW. Ya, istiqomah jamaah. Dan memang istiqomah ini adalah ungkapan yang sering kita sampaikan, sering kita dengarkan. Semuanya tahu, oh istiqomah ini penting sekali. Belajar harus istiqomah, nuntut ilmu harus istiqomah. Ya. Dia sering kita ketahui, akan tapi untuk merealisasikannya ini butuh perjuangan. Ya, sulit sekali, berat sekali untuk istiqomah. Mau sholat malam istiqomah, 6 hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima udah sulit bangun. Baca Quran hari pertama lancar subhanallah, kedua, ketiga, keempat, ya hari kelima 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan udah malas. Menuntut ilmu juga seperti itu, belajar subhanallah. Ingin belajar bahasa Arab, hari pertama rajin. Pekan pertama, kedua, semester pertama, semester kedua habis sudah malas. Ya. Ini apa? Istiqomah berat jemaah. Makanya mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, minta sama Allah agar diberikan keistiqomahan. Karena kalau kita bergantung pada kemampuan kita saja tidak bisa, berat sekali, tidak sanggup kita. Ya. Kenapa? Karena kita ada syahwat, ya, ada hawa nafsu. Ini dari dalam diri kita, belum lagi dari godaan setan, laknatullah alaih. Kalaulah tidak karena pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka tidak ada dari kita yang sanggup ya untuk istiqomah tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak pernah ada kita dapati, kata muallif rahimahullahu ta'ala anhu di sini, tidak ada satu orang alim pun yang tercatat dalam sejarah yang mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang besar, yang mereka dipuji oleh manusia, yang mereka diakui keilmuannya, sehingga mereka digelari imamu fiddin, imam dalam agama ini, para imam, melainkan mereka memiliki 3 sifat tersebut. Dia memiliki 3 karakter ini, 3 sifat ini mereka miliki. Apa? Ilmu yang manfaat, pemahaman yang sahih terhadap agama Allah, benar pemahamannya, benar dia dalam memahami Al-Quran, benar dalam memahami hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dia di atas pemahaman para sahabat Nabi. Kalau tidak di atas pemahaman para sahabat, tidak mungkin benar dalam memahami dalil. Yang kedua, dia memiliki sifat wara', meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat bagi dirinya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ketiga hal ini harus ada pada diri seseorang yang mereka ingin
memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Taala. Ya, imamu fiddin, para imam, para a'immah, para ulama, ya, mereka semua memiliki 3 karakteristik tersebut. Tapi kita azan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nasta'nif darsana, kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi telah kita sampaikan bahwasanya tidak pernah didapati seorang alim yang dia memiliki banyak keutamaan, yang dia diberikan gelar imam fiddin, melainkan dia dianugerahkan oleh Allah Taala 3 hal ini, yaitu yang pertama adalah pemahaman yang benar, yang kedua sifat wara', yang ketiga adalah istiqomah di atas agama Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Taala, apabila kita dapati ada seorang yang dia berilmu, dia memiliki pemahaman yang sahih, dia juga istiqomah, namun dia tidak memiliki sifat wara', dia serampangan dalam bertindak, dia tidak memikirkan akhiratnya, dia memandang enteng perkara akhirat tersebut, dia bermudah-mudahan, maka yang seperti ini bukan imam, kata para ulama, bukan imam fiddin. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki sifat wara'. Makanya dahulu para a'immah ahlul hadis, sewaktu ingin mengambil hadis, mereka perhatikan benar-benar orang tersebut. Ada orang yang mana dia menipu binatang saja, tidak diambil hadisnya, walaupun orang itu adalah orang yang alim, orang yang ya kuat hafalannya, tapi dia menipu binatang, tidak diambil, ditinggalkan oleh para ulama. Kenapa? Tidak ada sifat wara', ya, tidak ada sifat wara'. Kemudian begitu juga apabila kita dapati seorang yang dia wara', subhanallah, ya, takut dengan, ya, ini jangan-jangan mendapat merusak akhiratnya, ini makan dijaga benar, ini jangan-jangan nanti bukan haknya dia makan, tidak mau sembarangan memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Ya, dia wara' luar biasa, subhanallah, tidak mengerjakan sesuatu yang tidak manfaat. Istiqomah tidak istiqomah, namun ternyata pemahamannya nyimpang, ya, pemahamannya nyeleneh, ya, tukang buat bid'ah misalnya, tukang minta ke kuburan. Ini pun bukan imam, jamaah yang mulia Allah Taala. Bagaimana bisa seorang dikatakan imam sedangkan dia tidak memahami agama Islam dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang benar? Bagaimana seorang bisa dikatakan imam kalau ternyata dia tukang buat bid'ah, tukang ngerjakan bid'ah, sesuatu yang mengisi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah ada dicontohkan oleh, ya, para salafun salih, dia kerjakan. Bagaimana kita katakan orang ini adalah imam? Dan banyak seperti ini. Manusia memandang, subhanallah, itu kan orang saleh itu. Ya, itu orang saleh, hafalan hadisnya banyak gitu kan. Kita lihat dia dengan perkara dunia tidak gemar dengan dunia. Dia sudah memutuskan antara dirinya dengan dunia. Dia juga jaga istiqomah, suka bantu orang, subhanallah, suka sedekah. Oh, ini imam nih, kata imam. Tapi ternyata, ya, dia dedengkot, begitu kan? Dedengkotnya acara-acara bid'ah. Acara apa contohnya? Maulid. Antum senang tidak maulid Nabi? Senang tidak maulid? Kita, masa antum tidak senang maulid? Ini gimana antum nih? Maulid itu apa sih? Kelahiran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita bahagia. Antum tidak bahagia kelahiran Nabi? Bahagia enggak? Bahagialah. Bagaimana bisa seorang muslim
tidak bahagia dengan kelahiran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat juga bahagia, senang, gembira dengan lahirnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak ada jamaah yang Allah tabaraka wa taala yang mengingkari maulid, tidak ada. Ahlussunnah tidak mengingkari kok maulid. Bahkan Ahlussunnah adalah orang yang paling berbahagia dengan adanya maulid Nabi. Itu jangan salah. Ya, Ahlussunnah orang yang bahagia dengan kelahiran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kita permasalahkan apa? Acara perayaannya itu loh yang jadi masalah. Aplikasi tanda cinta mereka, aplikasi tanda cinta terhadap Nabi, terhadap lahirnya Nabi, ini yang kita kritisi. Ini yang jadi masalah ini. Kenapa? Kalau ditanyakan kepada mereka, kenapa sih kalian merayakan ya maulid setahun sekali gitu kan, setahun sekali dirayakan, kemudian dengan acara-acara yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Apa jawaban mereka? Karena kita cinta kepada Nabi. Ya tidak? Karena cinta jamaah yang Allah tabaraka wa taala itu jangan suudzon, itu saudara-saudara kita kaum muslimin. Mereka cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita cinta, mereka pun cinta kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Cuman permasalahannya adalah tadi mereka salah dalam mengaplikasikan cintanya seperti apa sih, kayak gitu. Kenapa kok mesti dirayakannya setahun sekali? Ini ada ndak contohnya dirayakan setahun sekali, terus hari-hari yang lain ndak dirayakan, ndak cinta sama Nabi? Ya. Ahlussunnah adalah orang yang cinta sama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, berbahagia dengan maulid, dengan kelahiran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu setiap saat kita bersyukur dengan lahirnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk syukur kita? Kita jalankan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma setahun sekali, enggak. Setiap hari, setiap saat bahkan kita berupaya untuk mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini kan yang jadi masalah adalah mereka mengikut orang-orang kufar. Ya, ulang tahun gitu kan. Nanti ada ya orang-orang kufar seperti itu, banyak sekali perayaan-perayaannya. Hari Ibu, ya, mereka bikin hari Ibu. Kenapa? Apa sih hari Ibu itu? Hari yang dimana pada waktu hari tersebut mereka luangkan kasih sayang untuk ibu mereka, iya tidak? Hari Ibu, satu hari saja. Hari lain udah dimasukkan lagi ke panti jompo ibunya. Ya, hari lain udah mereka tinggalkan, ya, orang tuanya. Makanya mereka bikin satu hari, hari Ibu. Nah, kemudian kayak gitu juga kaum muslimin ikut-ikutan, ya, bikin hari maulid. Kenapa? Mereka merayakan maulid Nabi satu tahun sekali, hari-hari lain kemana aja gitu kan. Dan ternyata yang pertama melaksanakan perayaan maulid seperti ini adalah Syiah Fatimiyah, Syiah yang ekstrim sekali, ya. Dan tidak ada dari para sahabat yang melakukan yang seperti cara merayakan maulid yang mereka lakukan seperti sekarang ini, ya. Yang mereka lakukan seperti sekarang ini tidak ada, ya. Kalau dikatakan kita tidak suka maulid, ini dusta, ya. Kita sangat berbahagia dengan lahirnya Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya aplikasinya kita apa? Kita berupaya setiap saat dengan cara mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ikuti dalam setiap, ya, nafas kita berupaya bagaimana agar kita dapat bersesuaian dengan Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jamaah yang Allah taala. Ya, tadi jangan suudzon dengan saudara-saudara kita, ya. Mereka tidak tahu. Kalau misalnya, dan tadi kembali lagi kepada kaidah yang pertama ini, yaitu apa? Tamassuku bima kana alaihi ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mau merujuk kepada para sahabat Nabi, kita lihat para sahabat ada tidak mengerjakan seperti ini? Tidak ada. Tidak ada para sahabat yang merayakan perayaan untuk maulid sebagaimana apa yang mereka laksanakan pada hari ini. Kalau kita tanya para sahabat sayang tidak sama Rasulullah? Sayang, ya. Para tabi'in sayang tak? Sayang. Para tabi'ut tabi'in sayang tak? Sayang pada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para a'immah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad,
Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Sayang enggak sama Rasulullah? Sayang. Berbahagia enggak dengan maulid Nabi, dengan lahirnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Berbahagia. Cuman cara mengaplikasikan kebahagiaannya itu loh, ya, yang seperti apa, yang ternyata tidak sama dengan yang difahami oleh sebagian orang pada hari ini. Maka hendaklah mereka rujuk, ya, lihat nih gimana para orang-orang yang cinta mereka jauh lebih besar kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam daripada, ya, orang-orang pada hari ini. Lihat bagaimana aplikasi cinta tersebut, aplikasi sebagai rasa bentuk syukur kita atas kelahiran Rasul yang kita cintai bersama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini jamaah milik Allah taala, kalau seandainya ada orang yang tadi yang waro, dia istiqomah, tapi ternyata pemahamannya nyeleneh, mereka tidak faham tadi agama Islam, tidak faham kaidah, ya, pemahaman yang benar terhadap agama Allah, maka ini pun bukan imam dalam agama, bukan imam. Ya. La yu'rafu imamun yuqalu annahu fasikun. Kemudian muallif di sini mengatakan rahimahullah ta'ala, tidaklah diketahui ada seorang imam pun yang mereka ini disebut dengan orang yang fasik. Yang tidak ada imam itu yang fasik, tidak ada. Apa itu fasik? Ya, fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Taala. Ya, keluar dari ketaatan atau merusak, ini fasik. Makanya disebut juga tikus itu dengan apa? Fuaisik, si fasik kecil. Kenapa? Karena dia keluar dari sarangnya untuk merusak. Begitu juga dengan apa? Binatang kecil itu yang di dinding, cicak. Ya, cicak ini pun disebut juga dengan fuaisik, si fasik kecil, ya, yang kita dianjurkan tuh untuk bunuhnya. Kenapa? Karena merusak. Ya, maka tidak ada orang fasik dikatakan imam. Yang tidak ada orang yang merusak, melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah Taala. Ya. Kemudian dia dikatakan imam. Wa yuqal annahu jama'al masaila wal ilma wa intafa'an nasi bi ilmihi wa huwa fasikun mu'radun anil amal. Maka tidak juga dikatakan orang ini sebagai imam walaupun dia senantiasa mengumpulkan masalah-masalah kaum muslimin, kemudian dia berikan solusi jawabannya. Ada orang tanya, dia jawab. Orang tanya, dia jawab. Dia berfatwa kepada manusia dan ternyata memberikan manfaat bagi manusia. Orang merasa terbantu dengan fatwanya dia. Wa huwa fasikun, dan dia adalah seorang yang fasik, yang keluar dari amal, yaitu dia tidak beramal sebagaimana apa yang dia katakan. Ya, ini juga bukanlah imam jamaah yang Allah Taala. Yang orang ini dia tidaklah sesuai antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia kerjakan. Ucapannya indah, oh harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, gitu kan. Ternyata dia bukan orang yang pertama mengerjakannya. Ya. Makanya para ulama mengingatkan bahwasanya sebelum kita nasihat ke orang, hendaklah kita terlebih dahulu mengerjakan amalan tersebut, gitu kan. Antum mau ngajak, yuk sholat malam, antum udah sholat malam belum? Ya. Kita upayakan, setidaknya kita udah pernah mengerjakan sunnah tersebut. Ya, setidaknya kita sudah pernah mengerjakan, walaupun hanya sekali misalnya, kita sudah pernah mengerjakan, baru kita ajak orang, ayo kita kerjakan. Walaupun ini tidak mutlak, ya, tidak mutlak harus seperti itu. Wa kana al-Imam Ahmad
nafsuhu yuqaddimu aqwal as-sahabah wa aqwal at-tabi'in ala ijtihadi wa ala al-qiyasi wa ala an-nazari. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu, beliau adalah seorang yang senantiasa mengedepankan perkataan para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an. Beliau juga senantiasa mendahulukan perkataan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Di atas apa? Di atas ijtihad yang ada. Ya, begitu juga dibandingkan dengan qiyas dan pendapat-pendapat manusia. Ini adalah manhajnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu. Maka dari sinilah nantinya lahir kaidah yang mulia ini, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Imam Ahmad adalah orang yang senantiasa beliau rahimahullahu ta'ala anhu mendahulukan atau mengutamakan dan mengedepankan pendapat para sahabat. Ya, walaupun Imam Ahmad, subhanallah, ya Imam Ahmad, siapa yang tidak tahu Imam Ahmad? Seorang mujtahid yang sudah berhak untuk berijtihad, ya, yang memahami, memiliki pemahaman yang dalam terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala ini. Tetapi apabila dia dapati ternyata di sana ada aqwal para salaf, pendapat para sahabat tentang suatu permasalahan, maka yang mana yang dikedepankan oleh Imam Ahmad? Pendapat dia atau pendapatnya para sahabat, ijtihadnya atau ijtihad atau pendapatnya para sahabat? Ya, pendapatnya para sahabat yang lebih dikedepankan. Makanya Imam Ahmad mengatakan at-tamassuku bima kana alaihi ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah orang ini harus berpegang teguh dengan apa yang ada padanya para sahabat Nabi. Maka dengan kaidah ini akan dapat membimbing ahlu sunnah dan menjaga mereka dari penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat. Dan ahlu sunnah senantiasa mengingatkan ya orang-orang dekatnya, murid-muridnya, mengingatkan anak-anaknya, ya keluarganya tentang pentingnya kaidah ini, tentang bagaimana keharusan mereka untuk senantiasa mengembalikan suatu permasalahan dalam memahami agama Islam ini, memahami dalil, memahami Al-Quran dan hadis, yaitu mengambil dari apa yang dipahami oleh para sahabat. Dan seperti inilah Ahlussunnah dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, ya, sampai nanti datang hari kiamat gitu kan. Ahlussunnah seperti inilah karakteristiknya, senantiasa mengedepankan asar dari para salaf. Makanya kita enak jamaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita cukup menukilkan apa yang ada dari para salaf sudah. Antum jangan berkreasi dalam masalah agama. Kalau masalah dunia silakan berkreasi, tidak masalah. Kalau masalah agama sudah nukil tuh kata para salafun saleh, sampaikan saja, ini loh yang disampaikan oleh Abu Bakar, Umar, ya, para tabiin, para imam, ini kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad seperti ini, sudah selesai, gampang. Jangan kata saya, waduh, itu ribet lagi nanti seperti itu. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala melanjutkan, inna ashaban nabi hum asbaqan nasi ilal ilmi wa ilal ma'rifati bisunnati laqad syahadu at-tanzila wa arrafu asbaban nuzuli wa arafu maqasidal adillah wa sughilun nabi sallallahu alaihi wasallam an ma ashkala alaihi. Sahabat Nabi yang mulia ridwanullah alaihim jami'an ini, mereka adalah orang-orang yang pertama-tama memahami agama ini. Mereka adalah orang-orang yang awal-awal, yang pertama dulu mendapatkan pengajaran dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Artinya orang yang paling paham agama ini setelah Nabi adalah para sahabat. Kenapa? Karena Nabi yang mulia SAW mengajarkan agama ini kepada para sahabat. Maka mereka adalah orang yang paham pertama kali. Kalau misalnya dari silsilah itu dari Nabi langsung kepada para sahabat. Ya. Kalau Ahlussunnah kayak gitu memahaminya. Ya. Dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, kemudian terus sampai sekarang. Kalau orang sufi kan beda. Dia mimpinya langsung ketemu Nabi. Ya udah. Ya, ini udah berat kan, kalau kayak gini rusak udah. Akhirnya syariatnya direvisi terus. Kenapa? Karena dia masih bisa ketemu Nabi. Tidur nanti mimpi ketemu Nabi lagi, Nabi bilang kayak gini, udah revisi lagi, revisi lagi. Kalau Ahlussunnah tidak seperti itu, jamaah yang Allah wa ta'ala. Mereka meyakini bahwasanya orang yang paling pertama mengetahui ilmu itu siapa? Para sahabat. Maka kita tinggal ngikut nanti para sahabat. Tidak seperti apa yang mereka fahami. Mereka bisa menjadi mereka adalah orang yang paling mengetahui ilmu. Kenapa? Karena mereka mimpi ketemu Nabi. Nabi ngajarkan mereka salawat seperti ini. Udah muncul salawat yang bid'ah, yang baru, yang tidak ada pada masa Nabi, tidak dikenal oleh para imam. Dia ada. Kenapa? Karena mereka sanadnya langsung pada Nabi katanya. Allah musta'an. Ya. Ini ngaco yang seperti ini ya. Ya, Nabi yang mulia SAW ini mengajarkan agama kepada para sahabat. Dan para sahabat adalah orang yang paling pertama mendapatkan ilmu tersebut. Dan para sahabatlah orang yang paling mengetahui sunnah Nabi yang mulia SAW. Kenapa? Karena mendapatkan pengajaran langsung dari Rasul yang mulia SAW. Bahkan mereka menyaksikan bagaimana turunnya ayat. Bahkan sebagian ayat turun tentang mereka para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya. Fa'arrufu asbaban nuzul, ya mereka tahu bagaimana ayat ini turun, sebabnya apa, di mana turunnya, tahu enggak? Tahu. Kenapa? Karena mereka hidup pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan turunnya ayat, menyaksikan mukjizat-mukjizat tersebut. Dan mereka mengetahui maqasidal adillah, maksud atau tujuan-tujuan dari hadis ini turun untuk apa? Ayat ini, dalil ini turunnya untuk apa nih? Dalam masalah apa? Ya. Hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengucapkan ini dalam perkara apa sih waktu itu? Mereka tahu. Kenapa? Karena mereka hadir pada masa tersebut. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga disibukkan dengan mereka para sahabat ini. Para sahabat ada masalah, mengadunya pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya mereka tahu, sebagaimana misalnya sahabat yang mulia, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ngadu pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya, aku adalah rajulan madza'an, ya, seorang yang apa? Yang banyak madhinya. Ya. Mengutus sahabatnya. Ya. Mengutus sahabat yang lain untuk bertanya kepada Nabi apa? Ali mengeluh tentang bagaimana keadaannya yang sering keluar madhi. Masalah nih, iskal. Masalahnya pada siapa? Pada para sahabat. Disampaikan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang paling faham tentang hadis ini? Para sahabat. Kenapa? Tentang mereka kok turun. Ya. Dalil ini tentang mereka. Mereka yang nanya nih, saya ada masalah. Ada masalah kayak gini. Ya Rasulullah seperti ini. Ya, apa nih solusinya? Gimana kayak gini? Bagaimana cara membersihkannya? Ini najis tidak? Ya, sewaktu misalnya seorang yang dia ragu dalam sholatnya. Oh, ini buang angin enggak ya tadi ya? Ini buang angin enggak nih? Kok perasaan tadi kayaknya ada sesuatu, gitu kan? Ada sesuatu nih. Tapi kayaknya enggak lah, lagi sholat, gitu kan? Ini para sahabat nanya pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini kan masalah para sahabat. Ya. Mendapatkan apa? Was-was. Ya. Dikhayalkan kepadanya bahwasanya ada sesuatu yang keluar. Ya. Sehingga dia ragu.
ini batal enggak wudunya. Ya, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Ya jangan batalkan sholatnya sampai apa? Sampai kalau misalnya dengar ada suara atau cium ada baunya. Siapa yang bertanya nih? Sahabat. Maka mereka yang paling faham dalil ini. Oh, masalahnya ini dulu tentang ana ini. Ana yang ya, ana tentang ana itu dalilnya itu gitu kan. Makanya ana yang paling faham. Masa antum bisa lebih tahu dari ana, orang masalahnya menimpa ke ana kok Rasul langsung ngajarkan ke ana gitu kan. Ya, ini para sahabat jamaah yang Allah tabaraka wa taala. Dan tidaklah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ila waqad fakihu anhu kullama khatabahum. Dan tidaklah Nabi yang mulia SAW meninggal dunia melainkan waqad fakihu, ya, mereka para sahabat ini telah menjadi orang-orang yang fakih sekali dalam masalah agama ini. Para sahabat itu sudah faham betul apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia SAW. Baru nanti Rasulullah meninggal dunia, ya, udah disampaikan semua oleh Nabi yang mulia SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Agama udah sempurna, kata Nabi yang mulia SAW. Ya, membawakan firman Allah tabaraka wa ta'ala. Udah diajarkan semuanya. Ya, kira-kira para sahabat udah paham belum? Udah paham. Makanya udah mau Rasulullah meninggal dunia, jamaah dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, udah disampaikan semuanya. Dan yang disampaikan pun udah paham gitu kan. Kalau udah disampaikan belum paham kan, subhanallah, nanti ada miss di sini. Rasul yang sebagai penyampai risalah, ya, pemberi risalah, menyampaikan risalah dari Allah tabaraka wa ta'ala, ya, ini gagal kalau seperti itu. Kenapa? Karena yang disampaikan padanya belum paham. Misalnya Anda bilang, Diki, nanti sampaikan ke Odi bahwasanya, ya, kalau mau pulang jangan lupa bukunya dimasukkan ke dalam laci, kemudian lacinya dikunci, kuncinya simpan di atas lemari, kemudian ditutup dengan pot bunga. Sampaikan Diki ya. Udah paham belum Dik? Dikinya enggak paham, gitu kan? Ana udah sampaikan tapi Dikinya belum paham. Kira-kira bisa nyampe enggak ke Odi? Enggak nyampai, terputus. Iya tidak? Tadi kuncinya habis dikunci disimpan di atas lemari. Habis itu apa ya? Gitu kan? Habis itu apa ya? Lupa, akhirnya enggak sampai ke Odi. Maka kalau tidak sampai seperti ini, gagal, rusak agama. Iya tidak? Rusak agama jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah peran Rasul. Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk menyampaikan agama Allah tabaraka wa ta'ala kepada kaum muslimin. Dan kaum muslimin pada masa itu yang hidup bersama Rasul adalah para sahabat. Ya. Allah sampaikan nih risalah dari Allah tabaraka wa ta'ala, yang kalau ikut apa yang disampaikan ini maka akan masuk surga. Kalau tidak ikut masuk neraka nantinya. Ya, kamu sampaikan ya. Sampaikan kepada umat. Sampaikan kepada kaum muslimin. Sampaikan kepada orang-orang nih tentang perkara yang dapat masukkan ke surga, dapat menjauhkan dari neraka. Sampaikan. Sampaikan, udah sampai barulah utusan ini nanti akan dipanggil oleh yang mengutusnya. Barulah dikatakan, ya Allah ini sudah sempurna, sudah sampaikan semuanya. Dan yang telah disampaikan sudah paham semua mereka. Ya. Makanya Nabi yang mulia SAW katakan apa? Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Ya, udah terang agama ini, udah jelas sekali. Ya, yang halal jelas, yang haram jelas, udah jelas sekali. Para sahabat adalah orang yang paling paham. Dan tidaklah Nabi yang mulia SAW meninggal dunia melainkan para sahabat ini sudah benar-benar faham agama ini. Udah benar-benar faham sekali agama Islam ini. Summa aidan nazara ila sirihim wa ila ahwalihim
Kemudian kita juga lihat kepada kehidupan mereka dan bagaimana keadaan mereka para sahabat ini. Kata muallif rahimahullah ta'ala anhu, fahum ahlu istiqamah, dan mereka para sahabat itu adalah orang yang paling istiqamah. Ya. Para sahabat tidak kayak kita, istiqamah jamaah milik Allah Taala. Oh, dusta itu mereka yang mengatakan bahwasanya meninggalnya Rasul SAW para sahabat kafir semua kecuali hanya beberapa saja. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang Syiah yang mereka senantiasa melaknat para sahabat. Ya. Para sahabat adalah orang yang paling istiqamah. Wa ahlul wara', dan mereka adalah orang yang paling wara'. Wa ahlul zuhdi, dan mereka para sahabat ini adalah orang yang paling juhud terhadap kehidupan dunia. Ya, mereka udah tidak memandang penting lagi kehidupan dunia. Ya, mereka tidak peduli kehidupan dunia. Ya, juhud ini jamaah dengan Allah Taala, ya bukan berarti orang kaya tidak bisa juhud. Bukan berarti orang juhud itu apa? Orang yang tidak kerja, itu juhud. Bukan, jadi jangan salah. Ya, karena sebagian mereka mengira bahwasanya yang namanya juhud itu ya udah antum tidak usah kerja, minta-minta aja sama orang. Pandai saja nanti rezeki datang dari langit, katanya kan? Ada aja orang yang memberi. Ya Allah, ini salah dalam memahami juhud jamaah dengan Allah Taala. Ya, juhud itu adalah bagaimana agar dia tidak menjadikan dunia itu di hati mereka. Makanya bisa jadi orang kaya itu juhud, nah bisa, dia tidak peduli. Tapi bisa jadi orang miskin itu cinta dunia. Ya, kenapa? Hartanya udah sedikit, itu terus dia pikirkan gitu kan. Uangnya tidak banyak. Ada berapa tabungannya? Ada 5 juta. 5 juta itu dihitung-hitung terus tiap hari berapa kali dihitung. Tidak juga bertambah-tambah gitu kan. Uangnya ada segitu, tiap hari dihitung tuh. Alladzi jama'a malau wa 'addadah, yang dia kumpulkan uang dan dia hitung-hitung uangnya. Ya, pada uangnya tidak banyak. Artinya orang miskin pun bisa juga tidak juhud gitu ya. Tidak harus seorang orang miskin saja yang bisa juhud, tidak. Uangnya tidak ada seberapa, dihitung terus. Dan sebenarnya ada orang yang kaya, udah dibiarkan aja, kurang tambah tidak peduli dia, karena bukan dunia sebagai tujuannya. So, kemudian muallif rahimahullah ta'ala mengatakan wal iktida'u bihim fi af'alihim, dan hendaklah kita mengikuti mereka para sahabat ini dalam setiap tindak tanduk mereka. Ya, apa yang mereka kerjakan kita ikuti para sahabat ini. Wa hadza yadullu annahum ala huda fi ilmi wal amal. Maka orang yang mereka senantiasa mengikuti amalan para sahabat ini, mereka memandang apa yang dikerjakan para sahabat ini, mereka berupaya untuk mengerjakannya pula. Mereka berpendapat sebagaimana apa yang dikemukakan oleh pendapatnya para sahabat. Maka ini kata muallif rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwasanya orang ini telah mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Ya, ini tolak ukur hidayah, yaitu apa? Ketika mereka memahami agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ridwanallahu alaihim jami'an, yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini orang yang telah mendapatkan hidayah. Ya, artinya sewaktu orang itu belum memahami agama Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat, mereka belum mendapatkan hidayah. Ya, belum mendapatkan hidayah yang benar. Belum dapat memahami Islam dengan benar, dengan pure Islam yang hakiki sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu kita ingin di sini Islam yang sesungguhnya jamaah. Ya. Kita ingin Islam bagaimana Islam yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang ingin kita aplikasikan. Islam seperti itulah yang ingin kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Dan ini tidak mungkin bisa kita dapati kecuali dengan mengikuti para sahabat Nabi, mereka yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Ya, dan ini adalah tanda, kata muallif di sini, orang itu telah mendapatkan hidayah. Ya, kalau dia jadikan tadi sahabat sebagai tolak ukurnya. Dan inilah yang diketahui oleh umat min sirihim, dari perjalanan mereka, dari perjalanan para sahabat Nabi ini, yang mana fa innahu la takadu tu'rafu lahum bihamdillah mukhalafatun zahiratan,
yang mana hampir tidak diketahui dalam perjalanan kehidupan mereka, sirah mereka para sahabat ini, yang mereka mengadakan penyimpangan yang sangat fatal sekali, yang sangat jelas, yang tidak ada dalam perjalanan para sahabat. Wa in kunna la na'taqidu, dan kita juga tidak berkeyakinan bahwasanya para sahabat ini adalah orang yang maksum. Dah, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan berpendapat sahabat ini semuanya maksum. Dah, tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Kalau nabi salah diingatkan oleh Allah Taala melalui perantara para malaikat. Malaikat Jibril mengingatkan. Ya, kalau nabi salah, dan para sahabat bukan nabi. Jadi para sahabat tidak maksum. Ya, para sahabat tidak maksum. Mereka bersalah. Ya. Kita yakini, akidah kita, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, memang kita Ahlus Sunnah mengikuti ya para sahabat dalam menetapkan suatu permasalahan, suatu amalan dan suatu tindakan, baik itu perkataan maupun perbuatan. Akan tapi kita juga meyakini bahwasanya para sahabat, person to person mereka itu tidak maksum. Mereka bisa berbuat salah. Walakin ma yahsulu min ba'di masailil lati qad tahsilu bisababil ijtihad. Ya, akan tetapi masalah-masalah yang ada menimpa mereka ini, terkadang mereka ada berbuat kesalahan. Ya, person to person dari mereka ini tidak lain adalah dikarenakan apa? Ijtihad mereka. Mereka adalah para sahabat, orang-orang yang sudah berhak untuk berijtihad. Ya, mereka murid-murid Nabi, jamaah yang Allah Taala. Ini murid-murid Nabi ini. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling faqih, paling paham masalah agama. Mereka tadi kita katakan, mereka tahu ayat ini turun untuk apa, ayat ini turunnya di mana, tentang apa, mereka faham. Maka mereka senantiasa dalam melakukan suatu tindakan, mereka berdasarkan ilmu, dan ini tidak melazimkan mereka selalu benar dalam mengambil pendapat. Bisa jadi pendapat yang mereka ambil adalah suatu yang salah, yang keliru, dan ini diingkari oleh sahabat yang lain misalnya. Akan tapi tadi salahnya karena apa? Karena hasil ijtihad. Ya, karena hasil ijtihad. Ataupun disebabkan karena atau bisa babi ahyanan ba'dul umuri, sebagian perkara yang memang itu merupakan kelemahan manusia. Ya, namanya manusia, gitu. Manusia bisa salah. Ya, para sahabat pun tidak lepas dari perkara tersebut. Yang mana terkadang mereka tergelincir dalam suatu kesalahan. Illa anna Allah azza wa jalla yuwaffiquhum ila taubah. Akan tapi Allah Taala ya senantiasa memberikan mereka taufik untuk bertobat kepadanya. Wa yahdihim ilal haq, dan menunjukkan kepada mereka jalan kebenaran, yang mana mereka senantiasa kembali rujuk kepada kebenaran tersebut. Ya, para sahabat sebagaimana kita katakan tadi, mereka juga manusia, mereka bisa salah. Dan kita lihat bagaimana para sahabat ini, mereka kalau bersalah, mereka selalu senantiasa siap untuk apa? Untuk rujuk kepada kebenaran. Ya. Dia tahu, oh ini salah, maka apa nih landasannya? Oh, aku pernah mendengar Nabi yang mulia SAW seperti ini. Aku pernah mendengar perkataan Nabi seperti ini. Oh iya ya, Nabi pernah katakan seperti itu. Ya udah, rujuk, ikut pendapat yang lebih roji. Artinya saya salah selama ini, gitu kan? Wala yamutur rajulu minhum illa wa huwa imamun fi khair wa imamun fid din. Dan tidaklah mati satu orang pun di antara mereka, di antara para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an, melainkan mereka adalah imam. Ya, mereka adalah imam fi khair, fil khairin. Ya, fil khairi. Mereka adalah imam dalam apa? Dalam kebaikan, imam fid din. Ini para sahabat. Ya, jamaah Allah tabaraka wa taala.
Tidak ada satupun dari mereka yang meninggal dalam keadaan yang mereka adalah imam, orang yang udah faqih, yang udah sangat faham sekali dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan mereka yang datang setelahnya, Umar bin Abdul Aziz misalnya, insyaallah. Ya. Pernah ada yang menanyakan bagaimana antara Umar bin Abdul Aziz dengan para sahabat, dengan ana lupa sahabat-sahabat, dibandingkan dengan Muawiyah atau siapa itu, yang mana sih yang lebih utama? Padahal khalifah yang mulia ini Umar bin Abdul Aziz. Maka dikatakan bahwasanya ini satu debu yang menempel pada sahabat ini waktu berperang bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Ya. Ini kemuliaan para sahabat ini memang besar nih, para sahabat. Ya, tidak ada bandingannya sudah. Ya, pada masa-masa manusia yang datang setelahnya ini udah kalah semua. Ya. Subhanallah, mereka adalah imam jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi yang mulia SAW katakan apa? La tasubbu ashabi. Jangan pernah kalian hina sahabatku, jangan pernah kalian hina. Jangan pernah kalian cela para sahabatku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lau anna ahadukum, kalaulah seandainya salah seorang di antara kalian anfaqo misla uhudin zahaban, ya, berinfak sebesar gunung Uhud itu berupa emas, kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seandainya salah seorang dari kalian ini berinfak berupa emas sebesar gunung Uhud, ya, subhanallah, tidak akan sama dengan infaknya para sahabat satu mud ataupun setengahnya. Ini subhanallah. Ada dari kita yang sanggup berinfak sebesar gunung, insyaallah. Berapa kilo itu, Ustaz? Allah. 1 kilo aja berapa ya? 1 gram itu emas berapa? Ini infak sebesar gunung Uhud tidak sama dengan infaknya sahabat yang cuma 1 mud jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Para ulama jelaskan apa? Ini karena sesuatu yang ada dalam hati-hati mereka ini luar biasa besar. Ya. Makanya terkadang kita tidak bisa melihat sesuatu itu dengan materi, dengan hitung-hitungan. Ini ada orang yang infaknya 100 juta, ini ada yang infaknya 10.000. Bisa jadi 10.000 ini lebih besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Oh, ini uang dia cuma 100.000 misalnya kan. 10.000 ini susah sekali mengeluarkannya. Uangnya cuma 100.000, tinggal 90.000, 1/10 dari hartanya dia keluarkan. Ini infak 100 juta, uangnya 100 miliar. Udah enteng sekali. Berapa 100 juta? 100 juta itu sekali makan aja katanya kan, habis dah. Sekali shopping udah. Ya. Makanya tidak bisa kita remehkan. Ini subhanallah. Ya. Ini para sahabat jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki kedudukan yang besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu manusia yang datang setelahnya senantiasa mengikuti mereka ini, para sahabat, baik itu dari perkataan maupun perbuatan. Summa dzakara minal usuli ahli sunnah wal jamaah, kemudian disebutkan juga di antara usul ahli sunnah wal jamaah at-tarkul bid'ah, yaitu meninggalkan kebid'ahan, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Ini insyaallah kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu tentang kaidah bahwasanya Ahlus Sunnah ini memandang setiap bid'ah sesat. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap bid'ah sesat, semuanya sesat. Tidak semuanya. Artinya ada bid'ah hasanah, ada enggak? Ya, nanti insyaallah pada kesempatan yang selanjutnya kita bahas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.